Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 21. Maaf, aku tidak mau menjadi anggota Tian Liong Pang. Biarpun ayahku yang tidak pernah kukenal itu disebut seorang datuk kaum sesat, namun aku bukanlah orang sesat. Bocah bandel, kalau begitu aku akan menawanmu. Sai Chulomo membentak dan menubruk ke depan hendak menangkap Bun Beng. Akan tetapi, Bun Beng sudah mengelak cepat dan ketika kakek itu menyusul dengan serangan totokan untuk merobohkannya, dia cepat menangkis. Plak-plak. Bun Beng terpental ke belakang dan Sai Chulomo terhuyung. Diam-diam Bun Beng terkejut, maklum bahwa orang yang mengaku kakeknya ini memang memiliki kepandaian dan tenaga lebih hebat daripada kakek gundul yang berhasil ia kalahkan tadi. Di lain pihak, Sai Chulomo juga kagum. Kiranya cucu keponakannya ini benar tangguh, pantas saja sutenya kalah. Gak Bun Beng, berani engkau melawan kakekmu sendiri? Aku tidak melawan seorang kakekku, melainkan melawan orang-orang Tian Liong Pang, jawab Bun Beng tegas. Engkau benar tak tahu diri dan sombong. Sai Chulomo kini menerjang dengan hebatnya. Bun Beng terpaksa menggerakkan kaki tangan melawan dan kembali dia menggunakan ilmu silat Sempo Chin Keng. Begitu ia mainkan jurus-jurus aneh ilmu silat ini, Sai Chulomo mengeluarkan seruan kaget dan kakek ini terdesak hebat. Melihat gerakan pemuda itu Nirahai menjadi kagum dan tertarik sekali. Dia telah melihat dan mempelajari banyak macam ilmu silat tinggi, akan tetapi belum pernah ia menyaksikan ilmu silat tangan kosong seperti yang dimainkan pemuda itu. Sungguh pun gerak kaki pemuda itu mempunyai dasar ilmu silat Xiao Limpai yang sudah matang, namun jurus itu bukanlah jurus ilmu silat Xiao Limpai. Wei Xiang, kau bantulah Lomo menangkap bocah itu, pancing sedapatmu agar dia mengeluarkan seluruh ilmunya, bisiknya dengan tertarik sekali sambil duduk kembali ke atas kursinya untuk menonton dan mempelajari jurus-jurus yang dimainkan Bun Beng. Tang Wei Xiang kini sudah mengenal Bun Beng sebagai anak yang dahulu pernah menolongnya ketika ia bertanding melawan Tai Li Lama di Pulau Sungai Huangho dan hampir celaka oleh ilmu sihir lama itu. Dia meloncat dan menyerang Bun Beng dengan gerakan lincah sekali. Bun Beng terkejut. Dia maklum bahwa wanita ini memiliki gerakan yang cepat luar biasa dan mungkin lebih lihai daripada Sai Chulomo. Dan memang dugaannya benar, Tang Wei Xiang menjadi orang yang paling disayang dan dipercaya oleh Nirahai di antara para pembantunya, maka wanita itu dia beri pelajaran ilmu silat yang lebih tinggi daripada pembantu-pembantu lain. Bahkan Tang Wei Xiang telah dia beri ilmu silat Yan Chu Sin Kun, ilmu silat burung walet, yang mengandalkan gerakan ginkang tinggi sekali. Menghadapi Sai Chulomo saja dia sudah merasa berat, bukan hanya karena kakek itu lihai sekali, juga ia merasa enggan untuk melukai orang tua paman ibunya ini. Sekarang ditambah lagi dengan Tang Wei Xiang, dia benar-benar menjadi terancam hebat. Gerakan penyerangan Wei Xiang demikian cepatnya seolah-olah kedua lengan wanita itu berubah menjadi 6 dan karena Bun Beng harus menjaga jangan sampai ia tertawan oleh kakek itu, sebuah totokan tangan kiri wanita itu ke arah lehernya tak dapat ia elakkan lagi. Akan tetapi, ternyata tangan itu tidak dilanjutkan menotok, hanya mendorong pundaknya sehingga ia terpental dekat anak tangga. Ia meloncat lagi dan sekilas pandang ia melihat muka berkerudung ketua Tian Liong Pang yang sedang memandangnya penuh perhatian, ia menjadi terkejut sekali dan sadar bahwa Tang Wei Xiang yang turun membantu Sai Chulomo tentu hanya mendesaknya agar dia mengeluarkan semua jurus ilmunya, yaitu Sempo Chin Keng dan si ketua itu hendak menyaksikan dan mencuri ilmu itu dengan jalan melihat gerakan-gerakannya. Bun Beng adalah seorang pemuda yang cerdik. Dia tahu bahwa betapapun juga, dia takkan mampu menang karena kalau si ketua sendiri turun tangan, betapapun dia melawan akan percuma saja, maka dia mengambil keputusan untuk tidak memperlihatkan ilmunya agar tidak dicuri oleh ketua itu. Tak mungkin engkau akan dapat mencuri jurus-jurus simpanan Xiao Limpai dan Sempo Chin Keng, pikirnya dan kini ia melawan dengan gerakan sederhana sehingga dalam belasan jurus saja ia telah roboh tertotok oleh Sai Chulomo. Nirahai menjadi terkejut, penasaran, dan marah. Dia pun mengerti bahwa pemuda bandel itu sengaja tidak memperlihatkan jurus-jurus aneh itu, dan sengaja membiarkan dirinya tertangkap. Lempar dia ke dalam penjara di bawah tanah, bentak ketua Tian Liong Pang. Jangan keluarkan sebelum dia mentaati perintah. Sai Chulomo terkejut dan memandang ketuanya. Akan tetapi sinar mata ketuanya jelas menyatakan tidak mau dibantah.
Terpaksa Saiculomo diam saja melihat tubuh pemuda itu diseret oleh dua orang petugas yang membawa ke tempat tahanan di bawah tanah yang letaknya di sebelah belakang kompleks bangunan-bangunan sarang Tian Liongpang. Biarpun tubuhnya sudah lemas tertotok, ketika ia diseret pergi, Bun Beng masih mendengar ucapan ketua Tian Liongpang. Lanjutkan pesta dan pertandingan. Dia merasa puas dapat menangkap kemarahan dan kejengkelan dalam suara itu. Dia telah kalah. Dia telah gagal menolong para tokoh Kang Ou, namun sedikitnya dia telah berhasil membuat ketua Tian Liongpang kecewa, terhina dan marah-marah. Tahanan di bawah tanah itu amat menyeramkan. Dua orang petugas yang kini menggotong tubuh Bun Beng, membawa pemuda itu memasuki lorong bawah tanah yang menurun melalui anak tangga batu. Lorong yang gelap dan di tiap tikungan terdapat pintu besi yang terjaga oleh dua orang anggota Tian Liongpang. Setelah melalui 7 pintu, sampailah mereka di sebuah kamar tahanan dan tubuh Bun Beng dilempar ke dalam kamar ini. Bun Beng tidak memperhatikan tempat itu, juga tidak peduli ketika pintu kamar itu ditutup dari luar. Dia sibuk mengatur pernapasan, dan berusaha membebaskan totokan agar jalan darahnya mengalir normal kembali. Dia maklum bahwa tanpa usaha ini pun, akhirnya totokan itu akan punah, akan tetapi, hal itu akan makan waktu beberapa jam lamanya. Akhirnya dia berhasil memulihkan kembali jalan darahnya dan ia bangkit duduk, bersila dan menghimpun tenaga karena mulai saat itu dia harus berlaku hati-hati dan tenaganya harus pulih untuk menghadapi segala kemungkinan. Kurang lebih sejam lamanya dia bersiulian, tidak mempedulikan keadaan di sekelilingnya. Setelah tenaganya pulih dan batinnya tenang kembali, barulah Bun Beng menghentikan samadinya dan membuka mata. Mula-mula yang ia dapati adalah bahwa kamar itu agak gelap, remang-remang dan lembab. Kemudian setelah membiasakan matanya dalam cuaca yang remang-remang itu, ia bangkit berdiri dan mulai menyelidiki kamar tahanan. Sebuah kamar berdinding batu yang lebarnya 3 meter persegi, langit-langitnya juga batu, tingginya dari lantai ada 4 meter. Tidak ada jendelanya, hanya terdapat sebuah pintu dari mana dia dilempar masuk. Pintu ini kecil hanya cukup dimasuki satu orang, dan terbuat dari baja tebal yang masuk ke dalam dinding batu. Kokoh kuat pintu itu, tak mungkin dibongkar. Bun Beng menarik napas panjang karena sekali pandang saja dia maklum bahwa tidak mungkin lolos dari tempat ini menggunakan tenaga membongkar pintu atau menjebol dinding. Harus mencari akal. Namun, andai kata dia dapat keluar, bagaimana ia dapat lolos dari Tian Liongpang? Lorong itu saja mempunyai 7 buah pintu yang terjaga, belum lagi diingat bahwa kalau dapat keluar dari lorong bawah tanah, di atas sana masih ada tokoh-tokoh Tian Liongpang yang lihai, terutama sekali ketuanya. Aku harus bersabar dan melihat perkembangan selanjutnya, akhirnya ia menghibur diri sendiri. Betapapun juga dia merasa yakin bahwa dia tidak akan dibunuh, karena selain Saiculomo mengaku sebagai kakeknya itu tidak suka melihat keturunannya terbunuh, juga ketua Tian Liongpang agaknya ingin sekali mendapatkan ilmu silatnya, terutama sekali Sempo Chin Keng. Betapapun, dia masih memiliki ilmu sebagai modal untuk hidup. Dengan pikiran ini, hatinya menjadi lebih tenang dan Bun Beng lalu mencari tempat duduk di lantai yang enak. Akan tetapi, mana ada tempat duduk yang enak? Lantai itu terbuat dari batu pula, kasar dan agak basah karena selalu ada air menitik turun dan di atas lantai tampak rangka-rangka manusia berserakan. Bun Beng mengerutkan keningnya. Ada 7 buah tengkorak manusia di dalam kamar mereka itu. Siapa tahu mungkin lebih banyak lagi, tersembunyi di balik batu-batu berlumut. Dia tidak peduli, akan tetapi, rangka-rangka manusia di situ memperingatkannya bahwa kalau dia tidak mentaati perintah ketua Tian Liongpang dan tidak mau menjadi anggotanya, tanpa dibunuh pun dia akan mati di tempat ini, seperti rangka-rangka itu. Akan tetapi, mungkinkah kakek muka singa yang telah berani mati membelanya itu akan membiarkan dia mati? Tidak. Dia tidak boleh mati kelaparan di tempat ini. Dia harus berusaha untuk keluar dari neraka ini. Mulailah Bun Beng melakukan penyelidikan. Mula-mula dia memeriksa pintu itu dan mencoba tenaganya. Namun segera mendapat kenyataan bahwa tidak mungkin ia menjebol pintu yang amat kuat itu. Dia lalu memeriksa dinding batu. Dinding yang amat kokoh, batu bertumpuk dengan tanah yang keras. Kokoh kuat tak mungkin dibongkar dengan tangan kosong. Siapa tahu, akan ada penjaga datang menyerahkan makanan, pikirnya. Kalau mereka, terutama kakek muka singa, tidak menghendaki dia mati, tentu mereka akan mengirim makanan dan minuman.
Dia merasa yakin bahwa dia tidak akan dibiarkan mati begitu saja sebelum dibujuk. Maka ia menghentikan pemeriksaannya dan kembali duduk di sudut kamar itu, bersila dan bersamadi. Teringat ia akan semua pengalamannya di waktu kecil. Sudah berkali-kali, semenjak terseret oleh pusaran maut air sungai Huangho, dia terancam bahaya maut, bahkan terpaksa harus hidup di antara sekumpulan monyet, di bawah terbang burung raksasa dan jatuh terlepas ke atas laut, namun selalu dia tertolong. Kalau Tian menghendaki, sekali ini pun dia tentu akan selamat. Teringat akan kekuasaan Tuhan, Bun Beng menjadi tenang. Manusia hidup tergantung dari kekuasaan Tuhan, mutlak dan seluruhnya. Tanpa kekuasaan Tuhan, manusia tak mungkin dapat hidup. Detak jantung yang memompa darah ke seluruh bagian tubuh, pernapasan yang memberi makan darah, semua berjalan otomatis tanpa dikuasai manusia. Dalam tidur sekalipun, detak jantung dan pompa paru-paru tetap bekerja, siapa yang mengerjakannya kalau bukan kekuasaan Tuhan? Dalam keadaan sunyi gelap menghadapi ancaman maut ini, perasaan Bun Beng makin dekat dengan kekuasaan Tuhan. Teringatlah ia akan wejangan-wejangan gurunya yang pertama, Xiao Lam Hui Xiao, akan kekuasaan Tuhan dan betapa lemahnya manusia, betapa tidak ada artinya. Ingin ia tertawa karena geli hatinya kalau teringat akan wejangan suhunya dahulu. Bagaimana pula yang dikatakan gurunya itu akan kelemahan manusia? Orang yang merasa dirinya pandai dan berkuasa adalah sebodoh-bodoh orang, demikian antara lain gurunya pernah berkata. Manusia memiliki puluhan ribu rambut dan bulu di tubuhnya, namun mengatur pertumbuhan sehelai rambut atau bulunya saja dia tidak mampu. Jangankan mengatur pertumbuhan kuku, mengatur detak jantung, menentukan mati hidupnya. Hanya oleh kehendak dan kekuasaan Tuhan sajalah manusia dapat hidup dan mati. Pelajaran seperti ini memperkuat batin Bun Beng, memperbesar kepercayaannya kepada Tuhan sehingga dia tidak takut menghadapi ancaman bahaya maut, karena ia sudah merasa yakin sepenuhnya, bahkan sudah berkali-kali mengalaminya dalam hidup, bahwa apapun yang terjadi, baru dapat terjadi apabila Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan menghendaki dia mati, tidak ada kekuasaan di dunia ini yang akan dapat menghindarkannya dari kematian. Sebaliknya, apabila Tuhan menghendaki dia hidup, juga tidak ada kekuasaan di dunia ini yang akan dapat membuat dia mati. Apalagi hanya kekuasaan manusia, biar dia sesakti ketua Tian Liongpang sekalipun. Teringat akan semua ini Bun Beng tertawa. Ingin dia bertanya kepada ketua Tian Liongpang yang sakti itu apakah dia mampu mengatur pertumbuhan rambut-rambutnya. Tidak usah semua, sehelai saja. Betapapun juga, Tuhan takkan menolong manusia yang tidak berusaha menolong dirinya sendiri. Usaha atau ikhtiar merupakan kewajiban manusia yang sekali-kali tidak boleh dihentikan selama dia hidup. Adapun akan jadinya, terserah kepada kekuasaan Tuhan, akan tetapi dia harus berusaha menyelamatkan diri. Kalau Tuhan menghendaki dia mati akan matilah dia. Mati dibunuh ketua Tian Liongpang, atau mati kelaparan di situ, atau mati dalam usahanya menyelamatkan diri, semua itu hanya dijadikan lantaran atau jalan, dipilih oleh Tuhan sebagai penyebab kematiannya. Pikiran ini membuat Bun Beng menjadi tenang sekali, sedikit pun dia tidak merasa khawatir karena hatinya telah bebas daripada keinginan hidup atau mati, sudah ia serahkan seluruhnya kepada keputusan Tian. Ia hanya memutar otaknya mencari jalan keluar, bagaimana harus menggunakan akal. Setelah keadaan di dalam kamar tahanan itu gelap pekat, tanda tentu di luar ada api penerangan yang dipadamkan, Bun Beng merebahkan dirinya, terlentang di atas lantai batu yang lembab dan tertidurlah dia karena hatinya tenang. Sinar yang membuat keadaan gelap pekat itu menjadi remang-remang membangunkannya. Ia menduga bahwa tentu malam telah terganti pagi karena cahaya yang kini sedikit menerangi kamar itu berbeda dengan cahaya semalam, cahaya matahari yang putih dengan cahaya lampu kemerahan. Sebuah kepala nampak di balik jeruji baja di bagian atas pintu. Kepala Sai Culomo. Kemudian, tangan kakek itu diulurkan di antara jeruji, membawa 2 potong roti kering yang panjang dan seguci air. Bun Beng dapat menangkap getaran suara penuh haru dan harap dalam kata-kata kakek itu. Ia menahan kilas pikiran untuk menangkap kedua lengan kakek yang diulur masuk melalui jeruji besi. Apa gunanya? Dia tidak akan dapat memaksa kakek ini, dan tidak dapat pula mencelakakannya. Ia menerima roti dan guci air. Terima kasih. Tanpa berkata-kata lagi pemuda ini makan roti kering. 2 potong roti itu cukup baginya untuk mengenyangkan perutnya, kemudian ia minum air jernih yang menyegarkan tubuhnya.
Selesai makan dan minum, Bun Beng yang melihat kakek itu masih berdiri di luar pintu dan sejak tadi memandangnya bertanya. Sampai berapa lama aku akan ditahan di sini? Apakah makanan dan minuman diberi racun perampas ingatan agar aku suka membuka rahasia ilmu silat untuk dipelajari Pangcumu? Sai Culomo menggeleng kepalanya. Tidak, Bun Beng. Engkau adalah cucuku, engkau dianggap sebagai orang sendiri, tidak perlu Pangcu mempelajari ilmumu yang kelak akan ditukar dengan ilmu yang lebih tinggi oleh Pangcu sendiri. Bun Beng, tidak tahukah engkau bahwa kami bermaksud baik kepadamu? Engkau cucuku, hanya satu-satunya, maka engkau tidak akan dibunuh. Kalau engkau suka menjadi anggota Tian Liong Pang, engkau malah akan memperoleh kedudukan tinggi, sesuai dengan kepandaianmu. Bun Beng menggeleng kepala. Biarpun dia harus berusaha meloloskan diri, akan tetapi tak pernah terpikir olehnya menukar keselamatannya dengan merendahkan diri menjadi anggota Tian Liong Pang yang ia anggap amat jahat dan keji. Percuma saja engkau membujuk. Aku tidak akan suka menjadi anggota Tian Liong Pang, hanya untuk menyelamatkan nyawaku. Kalau aku berhasil keluar dari sini, aku tetap akan menentang Tian Liong Pang menculiki tokoh-tokoh Kang Ou. Ah, engkau tidak tahu, Bun Beng. Pangcu adalah seorang yang bijaksana, sama sekali bukan orang jahat. Bahkan dia telah merubah Tian Liong Pang dari kesesatannya, kembali ke jalan benar. Kalau dia melakukan penculikan atas diri tokoh-tokoh Kang Ou itu sekali-kali bukan dengan niat mencelakakan mereka, melainkan hendak mempelajari dan menyaksikan jurus-jurus rahasia mereka yang telah diketahui Pangcu bagian teorinya saja. Kemudian mereka dibebaskan kembali. Pangcu adalah seorang yang memiliki kesaktian hebat. Kalau memang sakti, mengapa masih ingin mencuri ilmu orang-orang lain? Pangcu tidak akan menggunakan ilmu-ilmu itu, hanya ingin menghimpun, kemudian menciptakan ilmu baru untuk menandingi kehebatan 7 pulau es. Bun Beng mengerutkan keningnya. Justru itulah yang aku tidak suka. Aku kagum dan suka kepada pendekar siluman yang aku yakin adalah seorang yang selain sakti, juga amat bijaksana. Kalau Pangcumu memusuhi pendekar siluman, sudah pasti sekali aku berpihak kepada majikan Pulau Es itu. Sai Culomo kelihatan berduka. Bun Beng. Mengapa engkau menyusahkan hati seorang tua seperti aku? Apa perlunya engkau mencampuri segala urusan yang tiada sangkut pautnya denganmu? Engkau menyerah dan taatlah, dan aku bersumpah bahwa kelak engkau tidak akan menyesal. Akan kau lihat sendiri kebaikan Tian Liong Pang. Maaf, aku tetap tidak mau menjadi anggota Tian Liong Pang. Bun Beng, engkau tidak akan dapat keluar dari sini. Jalan satu-satunya adalah mentaati Pangcu dan aku hanya diperbolehkan membujukmu selama 3 hari. Kalau selama itu engkau belum menurut, engkau akan menjadi tahanan di sini selamanya. Dan engkau akan mati dengan sia-sia. Menyesal sekali. Aku lebih memilih bahaya mati daripada harus menuruti kehendak Pangcumu yang seperti iblis itu. Kakek itu menghela napas panjang, kemudian pergi dengan muka berduka. Selama 3 hari terus-menerus datang dan membujuk, namun tetap saja Bun Beng tidak mau menuruti bujukannya. Bahkan pemuda itu kini tekun dengan penyelidikannya. Dibongkarnya batu-batu di lantai di antara tulang-tulang rangka manusia dan ia menemukan sebuah kapak bergagang panjang. Tentu ini merupakan senjata dari seorang di antara mereka yang telah menjadi rangka itu. Kemudian ia memeriksa dinding di sebelah kanan pintu lebih berlumut dan dingin sekali. Kalau ia menempelkan telinganya di situ, mendengar bunyi air berkerosok. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa tentu dinding ini yang paling tipis sehingga dia dapat mendengar bunyi air bergerak. Akan tetapi mengapa ada air di balik dinding ini? Setelah hari ketiga dan kakek muka singa menghabiskan bujukannya dengan sia-sia, kakek itu tidak muncul lagi. Setiap malam ada seorang penjaga melemparkan roti kering dan guci air ke dalam kamar tahanan. Dan mulailah Bun Beng bekerja. Dengan kapak gagang panjang itu dimulai membongkar batu dinding kanan sekuat tenaga. Dia bekerja setelah penjaga melemparkan makanan. Setelah menghabiskan roti dan air, mulailah dia menghantami dinding batu dengan kapaknya. Dia mempunyai waktu sehari semalam lamanya. Besok malam, barulah ada penjaga datang untuk memberi makanan dan minuman. Dia harus berhasil selama sehari semalam ini, karena kalau tidak, tentu penjaga akan melihatnya dan dia akan ketahuan, yang berarti gagal. Bun Beng bekerja dengan semangat menyala-nyala. Tak pernah sedetik pun ia berhenti dan dia tidak mempedulikan kedua telapak tangannya yang sudah lecet-lecet dan otot-otot lengannya yang menggelepar-gelepar di dalam daging.
Ia terus menghantamkan kapaknya dan satu demi satu batu dinding dapat ia bongkar. Batu itu keras sekali dan semalam suntuk dia hanya dapat membongkar sedalam 1 meter. Namun belum tampak tanda-tanda bahwa dinding itu telah menipis. Pada keesokan harinya Bun Beng masih terus bekerja. Dia tidak mempedulikan apa-apa lagi. Seluruh pikiran, perhatian, dan tenaga dikerahkan untuk menghantami batu-batu dengan kapaknya. Dia tidak tahu berapa lama dia bekerja, hanya bahwa dia harus berlomba dengan waktu. Betapapun juga, hatinya mulai risau ketika dinding yang tadinya jelas itu mulai tampak suram tanda bahwa hari telah mulai sore dan sebentar lagi malam akan tiba dan berarti si penjaga akan datang mengantar roti dan air. Dia akan ketahuan dan akan gagal. Teringat akan ini, Bun Beng memperhebat ayunan kapaknya, menghantam dinding batu yang kini sudah ia gali sedalam 2 meter lebih, tingginya seukuran tubuhnya. Batu-batu berserakan di dalam kamar itu, ia tendang-tendangi sehingga bertumpuk di kanan kiri dan belakangnya. Malam tiba. Kegelapan cuaca kini diterangi seberkas cahaya kemerahan, sinar lampu penerangan seperti biasa. Tak lama lagi penjaga tentu muncul. Bun Beng menghentikan kapaknya yang menjadi panas karena terus-menerus menghantam batu keras. Dia terduduk, terengah-engah dan menghapus peluh sambil mengasah otak. Bagaimana sekarang? Dinding terkutuk itu tidak juga dapat ia tembus, agaknya setebal perut gunung. Dan si penjaga sebentar lagi datang. Akan terbuang sia-sialah usahanya yang mati-matian selama sehari semalam. Tubuhnya penat sekali, perutnya lapar dan kerongkongannya kering, haus. Lapar dan haus. Teringat akan ini, Bun Beng meloncat bangun dan lari ke pintu, menempelkan tubuhnya ke pintu yang lebarnya hanya sebesar orang. Kedua lengannya ia keluarkan dari celah-celah jeruji baja, mukanya ia tempelkan pada jeruji dan matanya mengerling ke arah datangnya penjaga. Ketika ia melihat penjaga datang membawa roti dan guci air, Bun Beng berteriak-teriak memaki. Penjaga keparat? Mengapa begitu lama? Aku sudah kelaparan dan hampir mati kehausan. Hayo cepat bawa roti dan air itu ke sini. Keparat jahanam engkau. Penjaga itu berhenti dan tertawa. Hahaha, orang muda. Jangan kira aku tidak tahu akan akal bulusmu. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Bun Beng mendengar ini. Ia makin merapat pada jeruji pintu, menutupi seluruh celah jeruji dengan kedua lengan di kanan kiri mukanya. Apa? Apa maksudmu? Kembali penjaga itu tertawa dan berdiri agak jauh sehingga Bun Beng tidak akan mampu menjangkau dengan tangannya. Hahaha, apa kau kira aku bodoh? Engkau tentu ingin agar aku mendekat sehingga engkau dapat menangkapku dan membunuhku, bukan? Rasa lega menyelubungi hati Bun Beng. Ia membentak. Memang aku ingin sekali mencekik lehermu dan mematahkan tulang punggungmu. Jangan mimpi, aku lebih cerdik darimu. Begitu melihat engkau di pintu, aku sudah curiga karena biasanya engkau tidak mengacuhkan roti dan air yang kubawa untukmu. Tentu engkau hendak menggunakan akal, pikirku, maka aku tidak mau mendekat. Nah, nih, kau tangkap roti dan airmu. Hahaha. Penjaga itu melemparkan roti dan guci air ke arah kedua tangan Bun Beng. Dengan sengaja Bun Beng bergerak lambat. Roti dapat ditangkapnya, akan tetapi guci air itu luput dan jatuh ke atas lantai di luar pintu, airnya tumpah. Jahanam, lekas ambilkan air untukku. Aku halus sekali. Bun Beng berteriak-teriak akan tetapi penjaga itu tertawa. Rasakan kau, katanya sambil berjalan pergi. Bun Beng cepat mengambil kapaknya dan lupa makan. Dia mulai lagi bekerja, hatinya lega. Dia telah dapat memperpanjang waktu usahanya sehari semalam lagi. Batu-batu itu mulai mudah dibongkar karena tanahnya lembek dan basah, bahkan kini ada air menetes-netes memasuki kamar. Dia menggali terus penuh semangat. Pada keesokan harinya lewat pagi, air yang menetes makin banyak, bahkan kini jelas terdengar bunyi riak air. Bun Beng mengapak terus, tampak ada batu bergerak, kapaknya terayun ke arah batu itu dan kerasak-kerasak diwur. Bun Beng cepat meloncat ke samping, melempar kapaknya dan mepet pada dinding dekat lubang yang kini tiba-tiba pecah menjadi lebar terdorong oleh masuknya air seperti dituang. Bun Beng berdiri mepet dinding dengan muka pucat. Bahaya yang datang mengancamnya ini tidak kalah mengerikan. Memang benar dia telah berhasil membobol dinding, akan tetapi ternyata di belakang dinding itu adalah air yang entah berapa banyaknya, yang kini membanjiri kamar tahanan.
Bun Beng tidak mau panik, dan otaknya bekerja cepat. Kalau dia menerobos lubang itu, tidak mungkin dia kuat menghadapi tenaga air yang menerjang masuk, maka ia hanya mepet dinding dekat lubang sambil mencengkeram dinding batu dengan kedua tangannya. Dia maklum bahwa kalau kamar itu telah penuh, air akan terus menerobos keluar melalui celah-celah jeruji pintu. Akan tetapi, mengingat bahwa lubang itu tidak begitu besar dan air yang menerobos tidak banyak, maka tekanan air dari luar lubang dinding tentu tidak begitu besar. Maka dengan kenekatan luar biasa, Bun Beng menanti sampai kamar itu penuh, air naik dengan cepatnya sampai ke leher, dia memejamkan mata dan mengumpulkan napas sepenuh paru-parunya sambil menanti. Bun Beng memang cerdik. Kalau dia panik dan berusaha keluar dari lubang dinding selain air menerjang masuk, tentu dia akan terseret dan terbanting kembali sehingga membahayakan keselamatannya. Sebentar saja air menjadi penuh dan Bun Beng yang telah tenggelam di dalam air itu merasa betapa dorongan air dari lubang dinding yang jebol itu tidak begitu kuat lagi. Cepat ia melepaskan cengkeraman tangannya pada dinding, berenang ke arah lubang dengan tangan meraba-raba karena ketika ia membuka matanya, dia tidak dapat melihat apa-apa, air itu keruh dan akhirnya ia dapat meraba dinding yang jebol. Ia merangkak, berpegangan pada pinggiran lubang, terus merayap keluar lubang itu. Ketika ia meluncur ke depan, tubuhnya terdorong ke atas dan tahulah dia bahwa dia berada di air yang dalam, entah telaga, sungai atau laut. Tak mungkin lautan, pikirnya, karena air tidak asin. Dia membiarkan dirinya meluncur ke atas, bahkan membantu dengan kaki tangannya karena dia harus dapat tiba di permukaan air. Dadanya seperti akan meledak karena sudah terlalu lama dia menahan napas. Betapa girang hati Bun Beng ketika akhirnya kepalanya tersembul di permukaan air. Ia membuka mulut dan menghisap napas banyak-banyak sampai dadanya terasa nyeri. Ia ternganga, berganti napas dan membuka kedua matanya. Kiranya ia telah tiba di permukaan sebuah sungai yang amat lebar, sungai yang selain lebar juga dalam, dan airnya keruh. Demikian lebarnya sungai itu sehingga dari tempat ia muncul, yaitu di tengah-tengah, ia melihat kedua tepinya jauh sekali. Aduh! Tiba-tiba secara otomatis Bun Beng mengerahkan sinkang membuat kakinya keras karena kakinya terasa digigit sesuatu dari bawah. Ia dapat menahan gigitan itu dengan sinkangnya yang membuat kaki kirinya kebal, akan tetapi kini makhluk yang menggigitnya itu meronta dan hendak menyeretnya ke bawah. Bun Beng menjadi marah. Cepat ia menarik kakinya dan tampaklah seekor ikan menggigit kakinya itu. Ikan yang besar sekali, sebantal besarnya. Ikan keparat? Bun Beng membentak dan menendangkan kakinya. Ikan itu mencelat karena gigitannya terlepas dan karena dia tidak dapat tahan lama di atas permukaan air. Akan tetapi kini Bun Beng melihat suara hiruk-pikuk di kanan kirinya, air berguncang dan suaranya berkecipak, tampaklah kepala-kepala dan ekor-ekor banyak ikan besar mengurungnya dan menyerangnya dari depan, kanan kiri dan belakang. Bun Beng makin mendongkol. Dia mengenal ikan-ikan ini, semacam ikan lele yang tidak bersisik. Kulitnya licin halus, kepalanya bulat mengkilap dan matanya seperti mata orang yang licik, gerakannya cepat sekali. Biasanya ikan macam ini merupakan bahan hidangan yang lezat, baik dipanggang maupun dimasak atau digoreng sekalipun. Biasanya melihat seekor ikan seperti ini di darat menimbulkan selera. Akan tetapi pada saat itu, agaknya selera ikan-ikan itulah yang timbul melihat tubuh Bun Beng. Dan ikan-ikan ini, berbeda dengan yang biasanya dilihat Bun Beng, amatlah besarnya. Belum pernah ia melihat ikan lele sedemikian besarnya, biasanya hanya sebesar betis. Mungkin bukan ikan-ikan lele, karena tidak mempunyai kumis. Bun Beng tidak memusingkan ikan apa-apa yang mengeroyoknya dan dia mulai mengamuk. Dengan tangan kanan, ia memukul seekor ikan yang menyerangnya dari depan sehingga tubuh ikan itu terlempar jauh di atas air. Kemudian kaki tangannya bekerja memukul dan menendang ikan-ikan itu. Au! Karena lupa bahwa dia bukan sedang berada di darat, maka begitu dia main silat di air, tubuhnya tenggelam dan dia gelagapan. Cepat ia menggerakkan kedua kakinya dan kini setelah tubuh atasnya timbul, ia hanya menggunakan kedua tangan saja untuk memukul dan mendorong ikan-ikan itu, sedangkan kedua kakinya dia pergunakan untuk menahan tubuhnya agar tidak tenggelam. Bun Beng adalah seorang yang telah memiliki tingkat kepandaian tinggi, dan kalau hanya dikeroyok oleh ikan-ikan seperti itu saja, agaknya dia akan dapat mengalahkan para pengeroyoknya dengan mudah. Akan tetapi itu kalau di darat. Kalau di air, dialah yang repot sekali.
Kepandaiannya berenang di air amat terbatas, bukan termasuk ahli, tentu saja dibandingkan dengan ikan-ikan yang memang hidupnya di air dia kalah jauh dan sebentar saja Bun Beng menjadi gelagapan dan sudah beberapa kali tubuhnya terkena gigitan ikan-ikan kelaparan itu. Celaka, keluhnya. Baru saja terbebas dari kamar neraka, dia sudah diancam bahaya air, dan baru saja dia terbebas dari ancaman itu, kini dia kembali menghadapi maut di mulut ikan lele. Benar-benar menyebalkan bahaya yang sekali ini mengancamnya. Betapa tidak menyebalkan kalau dia harus mati di mulut ikan-ikan lele. Padahal, semestinya ikan-ikan lele itulah yang mati di mulut manusia. Betapa memalukan, seorang pendekar mati dikeroyok ikan lele. Tidak, dia tidak mau mati begitu remeh. Bun Beng melawan sedapatnya sambil berusaha berenang ke tepi sungai itu. Tiba-tiba terdengar lengking nyaring disusul suara berkelepaknya sayap. Bun Beng mendengar ini, akan tetapi dia tidak dapat mengalihkan perhatiannya terhadap pengeroyokan ikan-ikan itu. Sekali ia memutar tubuh menghantam seekor ikan dengan tangan kanannya, membuat ikan itu terlempar dalam keadaan mati karena kepalanya pecah. Tiba-tiba saja, seperti munculnya tadi, ikan-ikan itu menyelam dan lenyap, kecuali beberapa ekor yang telah menjadi bangkai. Dan sebelum Bun Beng sempat sadar akan datangnya bahaya lain, tahu-tahu pundaknya terasa nyeri dan tubuhnya melayang ke atas. Bun Beng terkejut sekali. Tubuhnya melayang tinggi dan di atas terdengar kelepak sayap burung. Ia memandang ke atas dan tepat seperti yang ia duga dan khawatirkan, pundaknya telah dicengkeram oleh kaki seekor burung Raja Wali yang besar dan ia dibawa terbang tinggi sekali. Sialan! Bun Beng menyumpahi dirinya. Terlepas dari mulut ikan lele, kini masuk ke dalam cengkeraman Raja Wali raksasa yang buas. Mengapa dirinya selalu ditimpa kemalangan dan diancam bahaya maut yang mengerikan? Teringat ia akan pengalamannya dahulu ketika ia diterbangkan seekor burung dan dia bersembunyi di dalam keranjang. Dia memandang penuh perhatian dan keningnya berkerut. Celaka! Burungnya yang itu juga. Burung Raja Wali milik Pulau Neraka. Tak salah lagi, dia mengenal modelnya. Wah, kalau burungnya ada, tentu pemiliknya ada. Bocah laki-laki menjemukan itu, bocah iblis yang keji dan sadis. Sekarang tentu sudah menjadi seorang pemuda, dan tentu lebih kejam daripada dahulu. Hampir saja Bun Beng memukul kalau saja dia tidak ingat bahwa dia bukan di atas tanah. Ia melirik ke bawah dan menjadi ngeri. Burung itu terbang tinggi sekali sehingga sungai yang besar itu kini tampak jelas seperti seekor naga jauh di bawah. Dan burung itu tidak lagi berada di atas sungai. Kalau dia memukul dan terlepas dari cengkeraman, tentu dia akan jatuh terbanting ke atas tanah dan remuk semua tulangnya. Maka ia lalu meraih ke atas dan tangannya memegang kaki burung erat-erat sambil melepaskan cengkeraman kaki burung yang masih mencengkeram pundaknya. Kini dialah yang memegang kaki burung, tidak berani melepaskan karena hal itu akan berarti kematian yang mengerikan baginya. Tiba-tiba ia melihat seekor burung lain, juga amat besar, terbang cepat datang dari jauh. Sudah terdengar suara pekik burung itu melengking keras. Celaka, pikirnya, tak salah lagi tentulah bocah setan itu yang datang menunggang burungnya. Masih terlalu jauh untuk dapat dilihat apakah burung yang terbang datang itu ada penunggangnya atau tidak. Dia memutar otaknya, mencari akal apa yang harus dilakukannya kalau sampai pemuda setan itu betul-betul datang. Kalau saja dia bisa naik ke atas punggung burung ini, dia akan mendapat kesempatan untuk menghadapi lawan. Sama-sama menunggang burung, barulah ramai dan sebanding kalau bertempur. Kalau dia bergantung pada kaki burung, tentu saja dia tidak dapat melakukan perlawanan dengan baik. Paling-paling dia hanya bisa melindungi tubuhnya dengan sebelah tangan yang sebelah lagi harus ia pergunakan untuk bergantungan pada kaki burung. Tiba-tiba burung yang membawanya itu pun melengking keras, lengking tanda kemarahan dan ketika burung yang terbang datang itu sudah tampak dekat, hati Bun Beng agak lega karena tidak tampak ada penunggangnya. Akan tetapi, kelegaan hatinya itu menjadi berubah seketika ketika kedua ekor burung itu sudah saling serang dengan hebatnya. Kini tampak jelas oleh Bun Beng bahwa burung yang baru datang adalah seekor burung Garuda putih. Dia mengenal burung itu. Burung tunggangan pendekar siluman. Burung Garuda dari Pulau Es. Tentu saja dua ekor burung yang menjadi musuh lama itu kini saling terjang mati-matian, saling cakar, saling patuk, saling kabruk sambil mengeluarkan suara melengking menulikan telinga. Bun Beng yang celaka dalam pertarungan antar dua ekor burung raksasa itu. Betapa tidak. Tubuhnya tergantung di kaki burung Raja Wali dan di dalam pertandingan itu,
kedua ekor burung saling terjang sehingga tubuh Bun Beng terbawa, terguncang, bahkan dia menjadi korban terkaman burung Garuda yang tentu saja tidak dapat membedakan dia dari kaki burung lawan. Bun Beng yang masih bergantung pada kaki Raja Wali menjadi serba salah. Mau membantu Garuda Putih dengan memukul tubuh Raja Wali, berarti dia seperti memukul diri sendiri. Kalau Raja Wali itu jatuh, bukankah berarti dia sendiri pun jatuh-jatuh ke bawah? Mau membantu burung Raja Wali, dapat ia lakukan dengan jalan memukul Garuda Putih di waktu dua ekor burung itu saling tubruk. Hatinya tidak mengizinkan karena dalam pertandingan antara kedua ekor burung itu otomatis dia berpihak kepada Garuda Putih yang menjadi peliharaan pendekar siluman yang ia kagumi. Membantu Raja Wali salah, membantu Garuda pun tidak mungkin. Diam saja juga tidak baik karena dialah yang paling payah dalam pertandingan angkasa itu. Bun Beng benar-benar merasa tersiksa sekali, tersiksa lahir batin. Tubuhnya menjadi bulan-bulanan, kontang-kanting terdorong ke sana-sini, kena patuk, kena cakar sehingga ia luka-luka dan tubuhnya terasa sakit-sakit, pakaiannya banyak yang terkoyak. Ini benar-benar menyiksa hatinya. Dalam pertandingan biasa, biarpun melawan musuh yang jauh lebih pandai, sedikitnya dia bisa melawan, balas menyerang, atau kalau sudah merasa kalah, dapat melarikan diri. Akan tetapi sekarang ini sama sekali dia tidak berdaya. Membalas tidak bisa, melindungi tubuh sendiri pun tidak sempurna, melarikan diri pun. Mana mungkin? Habislah ikhtiar sebagai manusia dan dalam keadaan seperti itu, tidak lain jalan lagi kecuali menyerahkan nasib ke tangan Tuhan. Dia hanya dapat menggunakan sebelah tangan untuk menangkis setiap ada bahaya patukan, cengkeraman atau tubrukan sayap yang mempunyai tenaga kuintalan. Dalam pertandingan angkasa yang ramai itu, si Raja Wali raksasa akhirnya terdesak hebat. Banyak bulu sayapnya membedol dan kepalanya berdarah. Hal ini tidak mengherankan. Dalam keadaan biasa saja, Garuda Putih dari Pulau Es yang terlatih itu merupakan lawan berat baginya, apalagi sekarang sebelah kakinya diganduli orang. Tentu saja hal ini membuat gerakannya kurang leluasa sehingga dia lebih banyak menerima patukan dan cengkeraman. Karena itu, sambil mengeluarkan suara melengking bingung, seperti seekor ayam dikejar-kejar anak kecil, Raja Wali raksasa itu mulai menggerak-gerakkan kakinya yang diganduli Bun Beng, berusaha melepaskan orang yang menjadi pengganggu gerakannya. Bun Beng maklum akan niat Raja Wali itu dan tentu saja dia tidak sudi disuruh turun begitu saja. Terlepas berarti melayang turun dari tempat yang tingginya ribuan kaki. Maka ia malah menggunakan tenaganya untuk memegang kaki Raja Wali itu sekuat mungkin sehingga biarpun Raja Wali itu berusaha untuk menendangkan kakinya tubuh Bun Beng tetap saja tidak terlepas dari kakinya. Namun, kini keadaan Bun Beng makin payah. Kalau tadinya dia hanya menjaga diri dari serangan Garuda Putih yang sebetulnya menyerang si Raja Wali dan tanpa disengaja menyerang Bun Beng pula. Setelah Raja Wali itu kini berusaha melepaskannya, Bun Beng harus menghadapi dua serangan, yaitu dari Garuda yang masih menyerang secara ngawur sehingga dirinya ikut diserang, dan dari Raja Wali yang hendak menendang dirinya supaya terlepas. Tubuh Bun Beng terayun-ayun dan beberapa kali hampir saja pegangannya terlepas. Betapapun juga, dia tidak berani memegang kaki Raja Wali itu dengan dua tangannya, karena tangan yang kanan ia perlukan untuk menjaga diri, menangkis terjangan Garuda. Kepalanya menjadi pening dan tangan kirinya terasa penat sekali. Kalau sudah tidak kuat, dia mengganti tangan kiri dengan tangan kanan yang menggandul, sedangkan tangan kirinya yang penat itu ia pergunakan untuk melindungi tubuhnya dari terjangan Garuda Putih. Ketika burung Garuda menyambar lagi, kini dari bawah, agaknya Garuda yang cerdik itu melihat betapa lawannya sibuk dengan kakinya, paruh dan cakar Garuda yang menerjang perut Raja Wali itu otomatis menubruk pula tubuh Bun Beng yang tergantung. Celaka! Pemuda itu berseru keras dan betapapun ia hendak mempertahankan, tak mungkin ia menangkis serangan Garuda sehebat itu hanya dengan tangan yang sudah penat. Gerakan menyelamatkan dirinya secara otomatis membuat ia menggunakan pula tangan kanan, lupa bahwa tangan kanannya tak boleh dilepaskan dari kaki Raja Wali. Begitu ia menggerakkan tangan kanan melepaskan kaki Raja Wali, tentu saja tubuhnya terlepas dan melayang ke bawah. Mampus aku sekarang! Ia mengomel karena jengkel akan kebodohannya sendiri, akan tetapi ia segera teringat dan disambungnya tenang. Kalau Tuhan menghendaki. Akan tetapi betapa mungkin ia akan dapat menyelamatkan diri dengan tubuh meluncur ke bawah sedemikian cepatnya, menuju ke arah tanah di bawah yang berbatu? Betapapun lihainya, tidak mungkin ia dapat menguasai tubuhnya yang meluncur turun cepat sekali, seperti batu disambitkan.
Bukan main herannya rasa hati Bun Beng. Di saat kematian berada di depan mata ini seperti dalam mimpi ia melihat wajah yang berubah-ubah. Pertama wajah Milana, kemudian berubah menjadi wajah Kui Hong, dan berubah lagi menjadi wajah Ang Siok Bei putri ketua Butong Pai. Gila, ia menyumpah. Mengapa dalam menghadapi maut yang agaknya sekali ini tidak mungkin dapat ia elakkan lagi? Pikirannya jadi kacau balau dan ia teringat akan gadis-gadis itu. Inikah yang disebut watak mata keranjang seorang pria? Ayahnya memperkosa ibunya. Ayahnya dan ibunya saling bunuh. Anak haram, kata ketua Tian Liong Pang. Anak seorang datuk kaum sesat, seringkali ia mendengarnya. Dan dia masih cucu keponakan seorang tokoh Tian Liong Pang yang mukanya seperti singa. Orang macam apakah dia? Mati pun tidak ada yang kehilangan. Pikiran ini membuat dia makin tenang, karena ia berpendapat bahwa orang seperti dia ini kalau terus hidup pun hanya akan mengalami kesengsaraan dan penghinaan, mengalami tekanan batin dan tidak dihargai orang. Satu-satunya orang yang paling baik terhadapnya adalah suhunya yang pertama, Xiao Lam Huaishio. Akan tetapi suhunya itu telah dibunuh secara mengerikan oleh Imkan Seng Jin Bong Jikun Koksu, guru negara, yang tinggi kurus itu bersama pembantu-pembantunya. Tidak, dia tidak boleh mati. Biarpun kalau hidup ia mengalami kesengsaraan batin, akan tetapi dia harus hidup untuk menuntut balas atas kematian Xiao Lam Huaishio yang demikian menyedihkan. Dan dia masih meninggalkan sepasang pedang pusaka yang belum diambilnya. Sayang kalau pedang itu tersia-sia hilang di tempat rahasia itu. Kini timbul keinginan hatinya untuk menyerahkan pedang itu kepada pendekar siluman, satu-satunya orang yang dikaguminya di antara seluruh tokoh sakti di dunia ini. Aku tidak mau mati dulu. Bun Beng berteriak di luar kesadarannya dan tiba-tiba ia melihat seekor burung raksasa lain di bawahnya. Celaka, apakah ia dikejar 2 ekor burung tadi? Ah, tidak, burung ini berada di bawahnya, bergerak-gerak terbang menyongsongnya, tentu akan menyerangnya pula. Dalam keadaan melayang dan meluncur turun ini, sedangkan menjaga jatuhnya saja dia tidak mampu, bagaimana ia akan dapat mempertahankan diri kalau burung raksasa ini menyerangnya? Ah, dia akan tertolong kalau dapat menangkap burung itu. Asal dapat menangkapnya, entah merangkul lehernya atau merangkul kakinya, pendeknya dia harus dapat menggunakan burung itu sebagai penyelamatnya dari kejatuhan yang tak dapat disangsikan lagi akan kehancuran tubuhnya. Kalau tadi timbul kengerian karena takut diserang burung baru ini, sekarang dia malah mengharap agar burung itu benar-benar menyerangnya. Karena kalau dia yang harus menuju ke burung itu, tentu saja tidak mungkin. Tanpa sayap mana mungkin dia bisa mengatur meluncurnya itu? Makin dekat. Dan Bun Beng kembali menyumpah. Dasar awak sialan. Yang disangkanya burung raksasa itu ternyata hanyalah sebuah layangan besar sekali. Memang bentuknya seperti burung, bahkan dilukis seperti burung, akan tetapi tetap saja benda itu hanya sebuah layang-layang yang biasa menjadi permainan seorang kanak-kanak. Apa artinya sebuah layang-layang baginya dalam keadaan terancam bahaya maut seperti itu? Seakan-akan malah mengejeknya, bergerak-gerak ke kanan-kiri dipermainkan angin. Melihat betapa layang-layang itu bergerak-gerak seperti seekor burung yang menari-nari mengejeknya, timbul rasa panas di hati Bun Beng. Memang dia terancam bahaya maut, akan tetapi sedikit pun dia tidak takut. Mengapa harus diejek? Karena dia tidak berdaya membalas, kalau dia dapat tentu akan ditangkapnya layang-layang itu dan dicabik-cabiknya, maka Bun Beng hanya memejamkan matanya dan membiarkan tubuhnya meluncur terus ke bawah. Teringat ia ketika dahulu ia jatuh pula dari kaki burung Raja Wali terbang dan berada di dalam keranjang, akan tetapi di bawahnya adalah laut luas sehingga dia terjatuh dengan empuk. Hanya satu perbedaannya, kalau dahulu di waktu dia masih kecil dia menjadi pingsan ketika meluncur turun, kini dia dapat mempertahankan diri dan tidak menjadi pingsan. Hal ini karena sinkangnya sudah bertambah jauh lebih kuat, maka ia merasa dadanya sesak dan sukar bernapas namun ia masih dapat menahannya dan masih dalam keadaan sadar sepenuhnya, merasakan betapa tubuhnya melayang turun dengan kecepatan yang mengerikan. Tiba-tiba ia merasa kakinya nyeri dan luncuran tubuhnya tertahan, bahkan kini tubuhnya tergantung dengan kepala di bawah. Ketika ia membuka mata, ia melihat bahwa kedua kakinya terlibat oleh sehelai tali yang cukup besar, sebesar kelingking. Tubuhnya yang bergantung itu bergoyang ke kanan-kiri, akan tetapi tidak meluncur ke bawah lagi. Ia melihat ke atas, di atas kepalanya, tidak begitu tinggi, hanya sejauh 5-6 meter, tampak layang-layang raksasa tadi bergerak-gerak. Setan!
Iblis! Siluman angkasa laknat! Engkau mengacau layang-layangku, si keparat! Tiba-tiba Bun Beng mendengar suara makian dari atas dan dengan mata terbelalak ia melihat bahwa di bawah layang-layang itu tampak seorang kakek berdiri di tali temali layang-layang, seorang kakek yang bertubuh pendek, berjenggot panjang dengan rambut terurai lepas, melambai tertiup angin. Yang membuat ia terkejut adalah wajahnya berwarna kekuningan mendekati putih, hanya karena jenggot dan rambutnya sudah berwarna putih perak maka wajahnya tampak menguning. Seorang tokoh Pulau Neraka? Tidak salah lagi. Orang dari mana lagi kalau bukan dari Pulau Neraka yang memiliki kulit kuning seperti dicat itu? Timbul harapannya di hati Bun Beng. Kalau kakek itu dapat hidup di tali layang-layang, tentu ia pun dapat. Harapan untuk hidup membuat Bun Beng sadar dan cepat-cepat ia menggunakan kedua tangannya memegang tali layang-layang dengan erat, kemudian melepaskan kakinya dari belitan dan membalikkan tubuh sehingga kini dia bergantung pada tali layang-layang itu, kedua tangannya memegang erat dan kedua kakinya ia libatkan. Gerakan-gerakannya ini membuat layang-layang itu makin kacau gerakannya, bergoyang ke kanan-kiri, kadang-kadang menukik turun dengan kecepatan mengerikan dan mengeluarkan bunyi angin bercuitan. Setan! Bodoh! Kiranya engkau hanya seorang pemuda tolol. Dari mana kau datang mengacau layang-layangku, heh? Lekas! Wah celaka, pindahkan berat tubuhmu ke kanan, injakan kakimu pada tali dan enjot tubuhmu ke atas. Wah! Celaka, bisa terus layang-layang ini. Sialan, kau merampas kegembiraanku. Tidak usah dimaki dan diperingatkan pun, Bun Beng sudah maklum betapa bahayanya, menunggang, layang-layang dengan bergantungan pada talinya. Ketika layang-layang itu menukik turun, dia menjadi ngeri sekali. Bersambung ke bab 22. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.